Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Temu Sapa Jemaat Perak Online GUPDI Jemaat Pasar Legi Surakarta. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mempelajari sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kepada kami pemahaman supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, supaya kami juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema tentang bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Namun sebelumnya kita akan melandasinya dengan firman Tuhan dari Kolose 3 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Kolose yang barusan kita baca memiliki titik fokus yang berbeda-beda dalam ketiga ayatnya. Ya, namun ada benang merah yang bisa kita tarik di antara ketiga ayat. Hubungkan antara tiga ayat tersebut adalah dalam ketiga-tiganya Rasul Paulus berbicara tentang bersyukur. Nah, mari kita bersama-sama mempelajari satu persatu. Yang pertama, Kolose 3 ayat 15 tadi mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan bersyukurlah. Nah, mengucap syukur selalu memiliki keterkaitan dengan damai sejahtera. Hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera adalah hati yang mudah untuk bersyukur. Sebaliknya, hati yang dipenuhi kebencian, kekhawatiran, kepahitan, dan iri hati akan sulit untuk merasa bersyukur. Nah, mengapa damai sejahtera yang dari Tuhan yang harus memerintah di dalam hati kita? Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dulu oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, dikatakan dalam ayat di atas, damai sejahtera adalah warisan yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka sedang makan bersama sebelum Yesus ditangkap. Nah, damai sejahtera yang melampaui segala akal tersebut juga tersedia bagi kita, ya, yang saat ini mungkin hidup kita jauh dari damai sejahtera, karena begitu banyaknya berita buruk yang kita dengar setiap harinya melalui media cetak, media sosial, dan media mainstream lainnya, penuh dengan berita yang kurang baik, apalagi di tengah pandemi saat ini. Nah, apabila saat ini kita sedang merasakan gentar dan gelisah, ingatlah akan Yohanes 14 ayat 27 tadi. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Dia sanggup untuk memberikan damai sejahteranya di tengah badai. Nah, ketika damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita, maka mengucap syukur adalah suatu hal yang natural, yang alamiah untuk kita lakukan. Nah, oleh karena itu, marilah kita tidak khawatir akan hari esok. Kita dapat khawatir apabila Tuhan tidak ada di sana. Kita dapat menangis apabila Tuhan tidak beserta dengan kita. Namun selama Tuhan Allah semesta alam itu beserta dengan kita, semuanya tidak perlu dikhawatirkan. Dan janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6-7 berkata,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, yang pertama, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Yang kedua, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan bersyukurlah, dalam Kolose 3 ayat 16 tadi. Nah, manusia seringkali menghabiskan banyak waktu untuk mencari kekayaan, mencari kehormatan, mencari kedudukan, menjadi lebih pandai, lebih kuat, dan lain sebagainya. Namun seringkali dalam prosesnya kita kehilangan keselamatan. Kita justru kehilangan harta yang paling berharga, ya keselamatan yang dari Allah. Ada kekayaan yang besar yang terkandung dalam firman Allah, karena di sana terdapat kekayaan yang bernilai kekal, bukan sementara. Sebuah kekayaan yang bisa kita nikmati selama kita hidup di dalam dunia dan setelah kita meninggalkan dunia ini. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pemazmur berulang kali menyerukan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Memang terkadang sulit mengatakan Tuhan itu baik ketika kita dalam keadaan yang tidak baik. Nah, mari kita belajar dari Daud. Dia adalah seorang raja yang hebat, dia juga seorang worship leader yang hebat, seorang penyembah yang benar-benar mengenal siapa yang dia sembah. Marilah kita belajar untuk mengucap syukur seperti Daud. Walaupun kita dalam kondisi yang kurang baik, kita mau belajar untuk mensyukuri hal-hal yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar ucapan syukur kita. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, yang seringkali tidak nampak karena kita memiliki harapan atau ekspektasi tentang pertolongan Tuhan yang spektakuler, mukjizat yang ajaib. Namun apabila itu tidak terjadi, kita masih dapat bersyukur, mensyukuri pertolongan Tuhan yang seringkali kita anggap remeh, seringkali kita abaikan. Ya, marilah kita mulai menyanyikan juga ucapan syukur dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, ada kuasa dalam pujian, apalagi pujian yang dinyanyikan dengan hati yang bersyukur. Nah, yang ketiga, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan dan bersyukurlah. Dalam Kolose 3 ayat 17 tadi mengatakan demikian. Nah, bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus kembali kepada esensi menjadi orang Kristen. Arti Kristen adalah menjadi pengikut Kristus, menjadi milik Kristus. Nah, ketika kita mengikut Kristus, ketika kita menjadi orang Kristen, kita sudah dibayar lunas oleh darahnya, sehingga hidup kita akan menjadi representasi dari Kristus. Nah, apakah saat ini kita sudah menjadi representasi yang baik? Ya, apakah segala perkataan, perbuatan, perilaku kita merepresentasikan siapa pemilik kehidupan kita? Nah, mari kita baca dalam Filipi 4 ayat 8-9. Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perbuatan menjadikan iman sempurna. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai representasi Kristus, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita. Dan sekali lagi mengucap syukurlah bahwasanya
Karena Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan ajarlah kami untuk bersyukur dalam segala hal, dan kiranya kami dapat melihat kebaikan Tuhan yang seringkali kami lewatkan, seringkali kami tidak berterima kasih, seringkali kami kurang bersyukur atas begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan apabila kami seringkali kurang bersyukur kepada Engkau. Kami mau belajar untuk lebih dan lebih lagi mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.